Hal apa saja yang sering membuat kamu frustasi, tidak punya uang, putus cinta, atau karena disuruh oleh guru kamu untuk menulis sebuah cerpen? Iya, bagi kamu yang alergi terhadap dunia baca, menulis adalah salah satu hal yang sangat sulit untuk kamu lakukan. Perlu berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan untuk bisa menyelesaikan sebuah cerpen. Namun, menulis cerpen tidaklah sesusah seperti yang kamu bayangkan. Menulis cerpen sama halnya seperti membuat nasi goreng. Perlu bahan-bahan yang harus disiapkan seperti nasi, bawang, garam, dan sebagainya. Demikian juga dengan menulis cerpen. Diperlukan berbagai unsur agar cerpen yang kamu buat bisa diselesaikan dengan baik. Lalu, apa saja unsur-unsur tersebut? Ada dua unsur dalam cerpen yang perlu kamu ketahui, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membangun dari luar. Unsur intrinsik terbagi menjadi 7 bagian. Ada sudut pandang, tokoh dan penokohan, gaya bahasa, alur, tema, amanat, dan latar. Sudut pandang atau point of view adalah posisi pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita. Ada 2 sudut pandang yang biasanya digunakan oleh pengarang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Dalam cerpen, tentunya ada karakter yang menjadi tokoh dalam cerita. Tokoh-tokoh tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk memperkuat alur cerpen dan membuat cerita lebih menarik. Tokoh dalam cerpen terdiri atas tokoh antagonis, protagonis, tritagonis, dan juga figuren. Selanjutnya, gaya bahasa. Dialog, naskah, atau percakapan dalam cerita memiliki style atau gaya bahasa yang berbeda-beda, tergantung dari tema atau kategori cerpen yang ditulis. Gaya bahasa di sini dapat berupa permajasan, misalnya majas personifikasi, metafora, simile, litotes, dan sebagainya. Selanjutnya, alur. Alur merupakan pola pengembangan suatu cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat dan bersifat kronologis. Contoh alur dalam cerpen antara lain alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Berikutnya adalah tema. Tema adalah dasar cerita yang sering disamakan dengan ide atau gagasan utama cerita. Tema sendiri dapat dianggap sebagai ruh atau nyawa yang ada di dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Umumnya, amanat dalam cerpen bersifat tersirat. Misalnya, tema cerita tentang perjuangan pahlawan akan berisi amanat tentang menumbuhkan sifat pantang menyerah dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah latar. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, itu tadi penjelasan seputar unsur-unsur dalam sebuah cerpen. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. 1 menit bisa belajar apapun, kapanpun, dimanapun yang kamu mau.